Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Ajaib perbuatan-Mu, kan ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Segala raja. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mau bawa pujian ini bersama. Yang siap menerima kemenangan dari Tuhan, sorak-sorai, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya
kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Sekali lagi lebih meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja pemenang. Coba kita katakan, Yesus namanya yang berkuasa, diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan tergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. mari bersama nyatakan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan tergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari bersama kita bertepuk tangan di atas kepala jemaat Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Here we go. Pam pam pararam, pam pam pararam, param pararam, param pararam. Kasih sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Thank you Lord. Biar Engkau Tuhan yang menjadi fokus kami di hari ini Tuhan. Menjadi tujuan kami. Ya Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
Tuhan kita. Thank you Lord. Sebab mengikuti Engkau itu keputusan kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi lebih meriah. Jangan duduk dulu Bapak Ibu. Kita akan family time, satu nilai yang dibangun di gereja kita. Kita ketemu dengan beberapa orang yang belum kita kenal. Tanya namanya siapa, tinggal di mana, makanan kesukaannya apa. Kalau udah kenal bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Udah selesai, bisa kembali duduk. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah 2. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GBI Gilgal. Bapak Ibu bukan orang asing tapi menjadi satu keluarga bagi kami. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan tentang GBI Gilgal bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada atau tim pemerhati yang ada. Nanti bisa tanya tentang GBI Gilgal. Saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Sehubungan dengan libur Nyepi dan juga libur Lebaran, maka Friday Prayer kita akan libur dan kita akan doa bersama-sama di rumah. Tetap kita terhubung dengan Tuhan, tetap kita berdoa, tapi kita doanya di rumah masing-masing. Dan untuk itu jangan hari 2 kali Jumat, jangan ada yang datang. Nanti kita juga umumkan di grup-grup jemaat yang ada untuk mengingatkan jemaat untuk tidak hadir. Dan Bapak Ibu di samping kiri kanan ada amplop untuk persembahan atau ada kris juga, bisa pakai kris untuk memberikan persembahan. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan dan kita akan mengundang pembicara kita pada siang hari ini. Kita akan dilayani oleh Pastor Owen. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Baik, selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu, kasih senyum kiri kanan bilang senang ketemu Anda di gereja ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah sarapan semua? Sudah ya, tadi saya break, saya dikasih makan nasi kuning, enak ya. Jadi saya juga bersemangat, saya percaya Bapak Ibu yang bangunnya lebih siang, udah makan pagi, pasti hari ini semangat ya. Oke, hari ini saya mau mengajak Bapak Saudara memahami bahwa GB Gilgal tahun 2025 punya sebuah tema. Ya, temanya adalah Growing Deeper. Katakan sama-sama saya, Growing Deeper. Nah, tema inilah yang kita akan terus bahas selama tahun 2025 ini. Ya, sebelum saya baca ayat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus berbicara dalam hati kami, supaya kami mendapat pengertian, dan juga kami bisa melakukan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba, urapi kami semua. Ini doa kami Tuhan. Amin. Amin. Baik. Jadi ini yang kita terus ingatkan selama tahun 2025 sampai awal 2026 nanti. Ayatnya di mana? Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus. Saya mau nanya dulu nih, berapa banyak yang sudah menerima Yesus Kristus? Ya, kalau di Manado sih ya lahir aja sok Kristen ya. Kata pertama Shalom gitu ya. Dan saya percaya ini kita sudah menerima Yesus. Tapi firman Tuhan gak berhenti sampai situ dikatakan ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi Bapak Saudara, kita bukan cuma menerima Yesus, tapi kita juga perlu ada di dalam ya Yesus. Jadi kita sebagai orang percaya nggak cuma cukup untuk sekedar kita datang beribadah hari Minggu, nggak cuma cukup sekedar bahwa kita ada beragama Kristen, tapi kita diajak kita tetap, berarti kita tetap setia ya.
Nah, tapi setia bukan cuma berarti cuma sekedar pengunjung gereja, rutin, tapi yang Tuhan mau adalah lanjut ayat selanjutnya dia katakan gini, hendaklah hidupmu berakar di dalam Kristus, di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan Bapak Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, ingatkan kepada kita. Jadi hari ini ya saya mau mengajak Bapak Saudara, yuk tahun ini kita lebih berakar ya, growing deeper. Jadi kalau kita selama ini kita sudah Kristen, puji Tuhan ya. Kalau kita sudah ada di gereja, puji Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, tapi kita berakar. Karena pada waktu kita berakar, sama seperti pohon berakar, dia merambatkan akar-akarnya mencari air, maka disitulah bertumbuh ya, bertumbuh. Jadi Bapak Ibu kita diajak untuk kita terus bertumbuh ya, bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh, kita berbuah. Dan tentu saja pohon yang bertumbuh, dia berakar, dia akan tumbuhnya menjadi kuat. Ya, jadi ini menjadi goalnya Bapak Saudara. Nah, kami mengajak Bapak Saudara ya, bukan cuma sekedar ada di dalam Kristen gitu ya, tapi kita berakar. Nah untuk itu tema hari ini saya lebih tajam lagi adalah bagaimana kita membangun keintiman, growing deeper dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Karena kalau kita bicara kita mau growing deeper, kita harus membangun keintiman. Dan ini saya akan bahas hari ini Bapak Saudara. Pertanyaan gini, mengapa kita harus membangun keintiman dengan Tuhan? Oke, siap Bapak Saudara, siap? Kasih saya senyum dong kalau siap gitu ya. Abis ini saya mau pulang dengan selamat jadi Bapak Saudara ya. Kalau Bapak Saudara pototin saya gitu, saya makan juga kurang enak nanti ya. Nah oke, yang pertama adalah kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan karena gini, keintiman membuat kita serupa dengan Kristus. Ya. Dan Roma 8 ayat 29 menjelaskan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Bapak Saudara pada waktu kita membangun keintiman ini kita menggenapi ayat ini, kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita akan menjadi sama seperti siapa yang kita dekat. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan suami istri, kenapa jadi mirip? Kenapa kesukaannya sama? Karena intim. Betul ya Bapak Saudara ya? Makanya kalau suami istri itu intim, pasti mirip-mirip. Ya, sama, misalnya saya sama istri saya. Istri saya sebelum menikah sama saya, istri saya nggak bisa makan mentah-mentah. Daging mentah, sashimi nggak bisa makan. Tapi setelah nikah sama saya, kami intim, sekarang dia lebih jago makannya dari saya. Iya, dia lebih jago dari saya. Kenapa? Karena kami menjadi serupa gitu ya. Saya suka minum kopi, istri saya nggak bisa minum kopi. Tapi karena kami intim, jadi setiap kali minum kopi dia bilang, bagi dong, cobain dikit. Pertama mual, 2 mual, 3 mual. Lama-lama enak juga ya. Nah sekarang udah mulai bisa minum kopi. Nah kalau di Manado, Bapak Ibu kan di sini ada Pak Wem ya. Terima kasih Om Wem ya sudah hadir pagi hari ini. Yang dekat sama Om Wem tuh pasti tahu lah. Om Wem suka ingatkan ya, jangan makan babi. Ya Om ya, jangan makan babi gitu ya. Dan saya tahu nih yang dekat sama Om Wem misalnya siapa nih? Pak Anton ada nggak Pak Anton? Nggak ada ya. Pak Anton itu sering mendengar dan dekat sama Om Wem. Dan dia menjadi murid Om Wem yang sejati, dia tidak makan babi. Suatu hari saya pergi ke kawan-kawan. Ini ada satu tempat kopi kesukaan Om Wem. Ya Om ya, apa namanya? Gembira. Saya udah dikasih tahu sama teman-teman, kalau makan di situ ada piapong. Betul ya? Iya kan? Nah, jadi saya begitu sampai di situ, saya pesan piapong dan kopi susu. Saya tanya, Pak Anton, kan temenin saya, Pak Anton, piapong? Tidak, Jo, tidak. Ya, tidak. Ayo Pak Anton. Tidak. Saya udah rayu-rayu dia. Saya udah, enggak lu, ternyata imannya kuat. Ya, ternyata dia dekat dengan Om Wem, langsung jadi serupa ya, tidak makan. Jadi Om, lulus Anton. Cuman Steven gagal gitu ya. Kemarin yang ngajakin saya makan rage ya. Ya, enggak inilah, kalau kita semakin kita intim dengan Tuhan, kita semakin serupa dengan gambarannya. Itu dengan apa? Karakternya. Jadi kalau kita bicara bahwa kita ikut Tuhan, kita perlu membangun keintiman supaya keintiman itu menjadi kita serupa dengan Kristus. Serupa dengan apa? Karakternya, dengan kasihnya, dengan perilakunya. Coba lihat sebelahnya, kelakuannya kayak apa? Seperti Kristus apa seperti Satan? Ya,
Ya. Nah kalau itulah sebabnya kita perlu membangun keintiman. It's okay Bapak Saudara ya. Kalau kita sekarang dalam proses, it's okay. Karena kita perlu terus membangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan? Karena keintiman menghasilkan kekuatan. Ya. Daniel 11 ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya tetap kuat dan akan bertindak. Kita kalau kita mau punya yang namanya keintiman, maka hidup kita akan semakin hari semakin kuat. Dan ini adalah sebuah perjalanan kita dengan Tuhan, maka kekuatan rohani kita ditentukan seberapa kita dekat, intim dengan Tuhan. Nah hari-hari ini tekanan begitu banyak ya. Hari-hari ini saya nggak tahu kalau di Manado ya, saya kemarin ngobrol sama Steven kata kalau di Manado semuanya kaya raya ya. Palawija maju, air tambah banyak, buktinya kemarin air berlimpah kan, banjir ya kan. Banyak semuanya, tapi kalau di Jakarta kami semua lagi memantau karena keadaan ekonomi yang diberitakan oleh media bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja katanya. Angka pengangguran, PHK mulai banyak. Ekonomi turun, penerimaan pajak turun 30%, konsumsi turun, ada deflasi. Terus juga ekspor turun semuanya. Dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar melemah. Dan minggu lalu baru indeks saham tuh mengalami jebloknya luar biasa. Di sini kalau di Manado kayaknya enggak rohani semua baca Alkitab ya, enggak baca berita. Hah? Oh baca juga. Saya pikir baca Alkitab doang ya. Nah kemarin minggu lalu tuh yang pegang saham-saham blue chip banking tuh semua pada ketar-ketir. Karena dalam waktu periode singkat turun 20% gitu loh. Dan nilai kekayaan mereka tergerus gitu loh. Dan ini serius gitu loh bahwa dan ketika ada orang yang gak siap maka jadi lelah hidupnya, capek, down dan macam-macam. Nah tetapi umat yang mengenal Allahnya ya apa? Tetap kuat dan bisa bertindak di dalam kebenaran dalam hidup ini Bapak Saudara. Karena kan kita harus buat keputusan, kita harus menjalani hidup ini dan kita harus punya kekuatan berani untuk bertindak sesuai dengan kebenaran. Jadi Bapak Saudara, keintiman membuat kita kuat di dalam hidup ini. Yang ketiga, keintiman mendatangkan keberhasilan. Mazmur 1 ayat 1-3 ini menarik banget. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ayo, siapa nasihat yang kita dengar? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya tukang gosip ya. Tetapi yang kesukaannya adalah apa? Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siapa di sini yang punya kesukaan makan doren? Di sini doren toh? Duren. Ada? Ya. Suka. Ya. Suka makan duren. Berarti cari ya? Kan kalau ada duren cari ya. Saya masih ingat di tempatnya Pak Wem gitu ya. Saya ingat berapa tahun yang lalu. Om ada duren enggak? Ada. Om Wem telepon datang 1 truk tuh ke rumah. Makan duren tuh ya. Wow, serius gitu ya. Kalau kita suka kita nyari. Kalau kita suka kita punya usaha untuk bisa mendapatkannya. Jadi firman Tuhan katakan yang berhasil tuh kayak gini. Iya apa? Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah saudara kita cuma senang kata berhasil. Kita cuma pengen gini Tuhan buat aku berhasil. Tapi kita lupa bahwa ketika kita intim sama Tuhan, itu yang membuat kita bisa mendatangkan keberhasilan. Sama seperti firman Tuhan katakan, yang kesukaannya apa? Taurat Tuhan yang merenungkan itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu ya, dalam hidup ini kita butuh namanya keberhasilan ya. Yang bekerja butuh gak berhasil? Butuh ya? Mau berhasil kan ya? Ya, yang berusaha juga. Yang berkarir mau berhasil gak? Mau ya, kalau kita berhasil naik gaji toh. Betul, amin. Ya kan? Ibu rumah tangga perlu berhasil gak? Hah? Tantangan ibu rumah tangga juga gak gampang sekarang. Saya tahu namanya ibu rumah tangga tuh punya kesusahan sendiri. Yang namanya masak itu gak mudah. Siapa di sini ibu-ibu masak? Ada ibu-ibu masak? Yang lain? Saya suka bantuin istri saya masak, itu gak gampang loh. Bayangin ya, ibu-ibu tuh harus kreatif. Kita aja mau masak telur aja kan ya.
Butuh kreatif kan? Apa nih? Telur ya Pen? Telur direbus, telur dikukus, telur digoreng, telur di mata sapi, mata kebo, apa lagi? Udah kan dadar, udah. Apa lagi? Dadar gulung tipis, dadar gulung tebal. Apa lagi? Bingung kan? Nah bayangin ibu-ibu, tiap pagi bangun masak apa ya? Buat anaknya supaya gak bosen. Siang lagi, malam lagi buat suaminya makan yang cerewet ya kan. Di sini enggak ya. Kalau di PIK di banyak tuh ya suami-suami yang cerewet. Nah jadi itu gak gampang loh. Ini butuh berhasil dan butuh hikmat ya. Yang sekolah butuh berhasil gak? Butuh gak? Oh sangat. Yang single butuh berhasil gak? Butuh ya semua. Jadi semua area kita butuh keberhasilan. Jadi ketika ini hasil daripada ketika kita bisa intim. Tuhan bisa tolong kita. Mampukan kita buka jalan ketika kita intim dengan Tuhan. Akan keberhasilan itu akan kita bisa dapatkan. Yang keempat, keintiman mendatangkan ketenangan. Nah ini penting nih. Mazmur 62 ayat 22 sampai 3 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku dan aku tidak akan goyah. Nah hari-hari ini gitu ya kita dengar tuh ya informasi, media. Kita dengar keadaan kiri kanan ya. Itu membuat kita bisa khawatir. Ya, pernah khawatir? Pernah? Pernah ya? Pernah rasa aduh takut? Yes. Buat kita rasa aduh kok capek ya. Kok kayaknya aduh pengen sendiri aja deh ya. Kita pengen tenang, tapi ketenangan itu didapat ketika kita intim sama Tuhan karena Dia sumber yang memberikan kedamaian buat kita. Jadi hari ini yang suka netting, overthinking, ya, yang suka berpikirnya berlebihan, ya mungkin kita perlu lebih dekat sama Tuhan. Kita perlu lebih intim sama Tuhan, ya. Apalagi hari-hari ini kan kita dengar pemberitaan, waduh, ya, yang namanya bahugel, bahunter, ya. Di sini bener itu. Katanya saya diajarin kode-kode katanya. 01, 02, betul ya? Betul ya? Betul Pak Edi? Ya, iya, 01, 02, apa lagi gitu ya. Dan kita dengar, aduh nanti suami kita beneran gak ya dia setia sama kita? Aduh kita jadi takut ya. Aduh istri kita nanti dia gimana, dia nyeleweng gak ya gitu ya. Aduh kita jadi takut, anak kita bisa liar gak ya? Aduh bisnis saya bisa seperti apa gak ya? Pekerjaan saya nanti kalau ada pengurangan anggaran, ya pengetatan, efisiensi, saya bisa dapat proyek lagi enggak ya? Saya bisa apa? Aduh kita mungkin khawatir, kita menjadi takut, kita menjadi tertekan. Tapi kunci gini, intim sama Tuhan. Amin. Kasih tahu sebelahnya, udah jangan terlalu dipikirin ya. Ya kita dekat saja sama Tuhan, itu beri ketenangan. Nah pada waktu tenang, kita baru bisa mendapatkan hal-hal yang lain yang kita bisa lakukan dalam kehidupan ini. Apalagi sekarang isu mental health begitu banyak gitu ya. Enggak tua, enggak yang muda, semuanya tuh ya dikira aduh kena mental health, aduh kena mental katanya. Ya. Aduh stres, aduh depresi katanya lagi. Yuk kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Yang berikut, ya kenapa kita perlu membangun keintiman? Karena keintiman menghasilkan buah. Ya. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Keintiman menghasilkan buah. Buktinya kalau suami istri intim kan ada kehamilan terjadi. Ada buah yang dihasilkan. Jadi Bapak Ibu ketika kita intim sama Tuhan seharusnya ada buah-buah yang terjadi. Ada buah-buah apa? Buah roh yang dihasilkan, ya kan? Maka karakter kita akan jadi lebih baik. Ada buah-buah pertobatan. Jadi Bapak Ibu kalau kita selama ini mungkin kita sudah ada di gereja, kita Kristen, kita harus growing deeper. Bukan hanya kita cuma status kita sebagai orang Kristen, tapi kita berakar. Kita bangun keintiman supaya apa? Benar-benar ada buah yang dihasilkan, ya kan? Yang bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga orang lain bilang nih, ih dia beda loh sekarang. Ya kan? Oh dia berbeda. Oh ada kehidupan yang dipancarkan dari orang tersebut, dari saudara dan saya. Ya kita jadi tahu yang namanya, oh kita membenci dosa. Jadi kita tahu rasanya kita menjauhi yang namanya dosa. Kenapa? Karena ada buah roh yang dihasilkan di dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Sekarang lihat wajah pasangannya.
bilang gini, saya lihat ya kamu berbeda sekarang ya. Ya. Jangan lihat saya, lihat pasanganmu gitu ya. Berbeda sekarang ya. Ya. Ya, nanti lihat lagi ya, semakin hari semakin intim, semakin berbeda lagi ya. Nah, oke. Yang berikutnya yang keenam. Kenapa kita perlu membangun keintiman? Karena keintiman membuat penyingkapan perjanjiannya. Mazmur 25:14 dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Jadi ketika kita bergaul karib sama Tuhan, Tuhan tuh kasih tahu perjanjiannya. Tuhan kasih tahu rahasianya kepada kita. Sehingga kita bisa mendapatkan yang orang lain gak dapatkan. Kita bisa mengerti, oh ada hikmat. Ada sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan ya kepada saudara dan saya. Sama seperti kita ketika kita dekat dengan seseorang, maka orang itu suka kasih tahu rahasianya kan. Ya, hal-hal yang mungkin dia gak cerita kepada orang lain, kepada hanya orang yang dekat kepada kita, ya kan? Dia bisa cerita, dia kasih tahu. Apalagi kalau kita punya teman-teman tuh ya, yang ketika kita dekat dia bilang, kamu invest di sini aja nih, kamu bisa untung nih. Kalau teman kan, teman nggak, bukan penipu ya, maksudnya ini teman, benar-benar teman. Bapak Ibu punya teman nggak sih? Punya teman ya. Ya, kalau kita teman baik itu dia lagi cerita, kamu buat ini aja nih, ini baik buat kamu nih. Saya cerita karena kita teman baik, makanya saya baru kasih tahu pada kamu. Ya, kalau orang lain enggak. Dan Tuhan juga bisa berikan perjanjiannya kepada kita. Kepada kita yang takut akan Tuhan. Ada satu ayat yang saya suka, Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Waduh, keren banget ya. Ada perjanjian yang Tuhan teguhkan. Ingat loh, Tuhan kasih kamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Bapak Saudara, waktu kita intim, Tuhan bisa wahyukan ya. Tuhan bisa menerangi kita sehingga kita tahu, oh ini perjanjian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bisa klaim dan kita bisa nikmatin yang baik di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan? Amin, Saudara. Nah, untuk itu Bapak Ibu ya, kita tahu nih kita perlu membangun keintiman. Tapi pertanyaan gini, apa sih yang menghalangi kita untuk kita bisa intim sama Tuhan? Ya, yang pertama, yang menghalangi kita bisa membangun keintiman adalah yang cuma satu nih, yang nomor satu, dosa. Ya, Yeremia 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah apa? Segala apa? Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Jadi hari ini Bapak Ibu ya, mungkin kita pengen dekat tapi yang menghalangi kita adalah dosa. Tuhan tidak mau menunda untuk menolong kita. Bahkan Tuhan dengar seruan hati kita. Tetapi yang menghalangi adalah dosa. Kita yang perlu mengerti ini ya, bahwa hambatannya adalah dosa itu Bapak Saudara. Mungkin kita bilang, aduh saya dosa apa lagi ya? Ya, biar izinkan Roh Kudus ingatkan kita ya. Hari ini apa yang mengganjal? Apa yang belum beres? Mungkin orang lain gak tahu. Tapi kita gak bisa bohongin Tuhan. Ya, Roh Kudus biar berbicara, menjamah kita, mengingatkan kita kembali biar kita beres. Biar tidak ada yang menghalangi kita dengan keintiman dengan Tuhan. Yang kedua adalah apa yang menghalangi kita untuk kita bisa membangun keintiman adalah yang kedua adalah kesibukan. Ya Bapak Saudara ya. Dalam kisahnya Maria dan Marta dikatakan bahwa Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, sibuk dianya. Ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Gitu ya. Kita hidup dalam dunia yang bergerak cepat. Ya, kita pengen cepat, semuanya juga pengen cepat gitu ya. Sehingga kita terburu-buru. Nah saking terburu-burunya, sehingga kita merasa bahwa hari kita jalannya begitu cepat berlalu. Dan kita melupakan bahwa sebenarnya kehadiran Tuhan.
Kita melupakan bahwa kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Nah Bapak Ibu Saudara, ya kan, kita setiap hari penuh dengan kesibukan ya. Ya, Bapak Ibu memulai hari juga pasti sibuk kan semua, buru-buru kan. Ya, bangun pagi, aduh beres nih, belum ngurusin anak sekolah. Oh mau beres-beres nih mau ke kantor, takut macet dan lain-lain. Di kantor kita udah mulai kerja sibuk-sibuk gitu ya. Makan juga buru-buru, ya perjalanan pulang mungkin macet. Kita semuanya buru-buru. Ini budaya yang terjadi sekarang ini gitu. Semua terburu-buru, semuanya merasa sibuk. Tapi itu menghalangi kita untuk kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Kira-kira ibu-ibu rumah tangga sibuk gak kira-kira? Sibuk ya? Mikirin makanan tadi, ngurus anak, ngurus apa lagi? Suami diurus, urus rumah tangga, urus apa lagi? Urus rumah, terus urus apa lagi? Urus baju, terus urus apa lagi? Urus hidup orang lain? Oh enggak ya. Bapak-bapak sibuk gak? Hah? Sibuk ya? Sibuk kerja, meeting, ya dan lain-lain. Yang single sibuk gak? Sibuk ya? Lebih sibuk ya single ya? Oh gitu ya. Yang sekolah juga sibuk ya? Yang nganggur sibuk gak? Yang nganggur aja so sibuk gitu kan ya. Sih semua punya kesibukan. Tapi jangan menghalangi, jangan membuat kita kehilangan kesempatan untuk kita bisa menikmati kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ada satu statement dari seorang hamba Tuhan yang lama, dari Corrie ten Boom, dia bilang gini, jika iblis tidak bisa membuat Anda berdosa, maka dia akan membuat Anda sibuk. Ya. Mungkin kita, enggak kita berbuat dosa enggak, tapi sibuk nih. Sehingga kita menjauhkan diri kita dengan Tuhan sebenarnya. Jadi hari ini Bapak Ibu ya, sibuk boleh, tapi jangan lupa Tuhan. Ya. Wajar kok sibuk, kalau kita hidup pasti ada kesibukannya. Ya, saya juga sibuk, Bapak Saudara ya. Sekarang saya lagi sekolah ambil S2. Kalau kuliah mulai dari jam 6 sore sampai jam 10. Senin sampai Jumat. Ya, habis selesai kuliah pala kayaknya udah panas. udah lelah. Pagi bangun urus anak, kerja lagi, ketemu orang, pelayanan, malam kuliah lagi. Pala tuh panas banget gitu ya, sibuk. Tapi saya tahu, sesibuk-sibuknya nih kita harus ingat kembali lagi kepada yang esensi. Kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Amin saudara? Oke, ya. Baik, yang ketiga, apa yang menghalangi kita untuk kita bisa membangun keintiman adalah karena kurang pemahaman Bapak Ibu Saudara. Kurang pemahaman. Yakobus 4 ayat 8a dikatakan nih, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Nah jadi Bapak Saudara, dikatakan mendekatlah kepada Allah, berarti kita dulu yang harus usaha. Halo, kita pikir gini, Tuhan kalau mau dekat, Tuhan aja yang deketin saya gitu, sombong banget. Bilang sama pasangannya jangan sombong. Ya, Tuhan udah kasih karunia-Nya kepada kita ya. Dia sudah menebus kita. Jadi gini, mendekatlah kepada Allah arti kita yang usaha. Mendekat berarti kita yang mendekat nih. Ayo Bapak Ibu, ya jangan gagal paham. Ya, bahwa kita yang harus mendekat. Katakan sama-sama saya mendekat. Nah itu usaha, itu pengorbanan. Itu adalah sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Ya, jadi kita yang usaha terus, usaha. Ya kita mau mendekat. Jadi saya dari Jakarta mau ke Manado. Nah saya mau mendekat ke Manado gimana caranya? Berarti saya harus cari tiket, saya harus usaha, saya harus atur waktu. Saya harus mengusahakan dari rumah saya harus ke bandara. Dari bandara saya harus naik pesawat, harus sini. Sehingga saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu, saya harus usahakan. Jadi kalau kita bilang kita mau mendekat pada Tuhan, berarti kita yang harus usaha dengan lebih baik. Amin, ya. Yo. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk membangun keintiman? Ya. Yang pertama adalah kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan secara rutin. Saya percaya para pemimpin sudah mengajarkan kepada Bapak Ibu ya. Ada di sini ada Pak Edi, Pak Steven, Pak Wem, dan Danang, semua teman-teman leadership pasti sudah ngingetin, yuk jangan lupa saat teduh, yuk berdoa, baca firman gitu ya. Tapi kita perlu lakukan dengan rutin ya. Bukan karena pasti ingetin, iya lupa baru gitu ya. Tapi kita lakukan sebagai gaya hidup
Ini rutin. Siapa di sini yang rutin makan siang setiap hari? Kalau lewat dari jam 12 langsung perutnya melilit, kembung, sakit mah, ada? Ada? Yang rutin makan siang? Rutin makan siang? Jadi sebagian gak makan? Ya, oh puasa, memang rohani bener ya. Yang tahu bagaimana rutin makan siang, pasti akan mengusahakan tuh. Dari pagi udah mikir tuh, nanti siang mau makan apa? Bener gak? Itu pasti, karena kan bangun rutin kan. Nanti siang mau makan apa nih? Ya, nanti kemana nih? Ya, udah mikirin. Jadi Bapak Ibu kalau kita bicara bahwa kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan secara rutin, berarti kita benar-benar yang pikirin. Oh kita tahu nih di tengah kesibukan, saya harus baca firman, saya harus menyembah Tuhan, lakukanlah dengan baik, atur waktunya dengan bijak. Ya, pasti sudah sering diajarkan oleh para pemimpin di tempat ini. Tapi yang kedua yang saya mau ajak kita lebih memahami ini adalah kita perlu berjalan dengan Tuhan setiap hari. Berjalan dengan Tuhan artinya gimana? Saya mendapat pengertian seperti ini. Dalam Roma 12 ayat 1-2, ini saya membacakannya dalam terjemahannya The Message ya. The Message dalam terjemahan bahasa Inggris The Message, ada deh. Kekecilan gak nih kira-kira? Kelihatan gak? Ya, perhatikan baik-baik dulu ya. Perhatikan baik-baik ya. Di sini ketika Bapak Ibu Saudara sudah perhatikan baik-baik, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesianya dari versi The Message. Selanjutnya slide-nya. Oke, gini ya. Ini. Selanjutnya. Nah, ini dia. Ini dia. Dalam bahasa Indonesia, dia bilang gini. Jadi inilah yang aku ingin kamu lakukan. Dengan pertolongan Allah, (2), persembahkanlah hidupmu sehari-hari. Hidup kita. Ya, hidup kita. Ya. Hidup yang biasa-biasa, yang normal. Hidup yang biasa-biasa, normal life. Ya. Saat tidur, makan, bekerja, dan aktivitas harianmu sebagai persembahan bagi Allah. Kita diingatkan lagi, dalam hidup kita sehari-hari, ingat ada Tuhan. Ya, kita mau makan, ingat Tuhan. Kita mau tidur, ingat Tuhan. Kita mau bekerja, ingat Tuhan. Kita mau melakukan aktivitas kita normal sehari-hari, kita ingat ada Tuhan. Kita persembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi dalam setiap kesempatan ingat kita tuh berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir bahwa tindakan aktivitas kita sehari-hari itu gak rohani loh. Karena kita ingat ada Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan selanjutnya dikatakan gini, menerima dan menghargai apa yang Allah lakukan dalam hidupmu adalah hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan baginya. Ya, ini kita diingatkan lagi bahwa kita perlu memahami bahwa kita sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita ada hari-hari yang sepertinya kok berat, bikin susah, bikin kesel, gak nyaman. Bagian kita adalah bersyukur. Ya. Kita menerima dan menghargai apa yang Allah lakukan dalam hidupmu. Ya. Berikutnya, jangan sampai kamu begitu menyesuaikan diri dengan budaya di sekitarmu. Sampai-sampai kamu menyatu tanpa sadar. Ketika kita gak ingat Tuhan nih, kita bisa terbawa dengan budaya yang ada di lingkungan kita. Kalau di tempat kita bekerja, tempat kita studi, itu kadang-kadang lingkungan gak baik ya. Kadang-kadang membuat kita terseret dalamnya. Ya, dalam pergaulan yang buruk, dalam keputusan-keputusan yang salah, pengaruh yang salah. Tapi kita diingatkan, jangan sampai hidup kita tuh kebawa kepada mereka. Karena budaya itu begitu mengikat. Sebaliknya, arahkan perhatianmu kepada Tuhan. Nah ini. Dalam setiap hari kehidupan kita, arahkan perhatianmu kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mau kerja ingat Tuhan. Mau studi ingat Tuhan. Mau belanja di pasar ingat Tuhan. Mau di rumah lagi masak ingat Tuhan. Kita tahu Tuhan berjalan bersamaku dalam setiap kesempatan ini. Ini yang firman Tuhan katakan. Ya. Kenalilah dengan cepat apa yang Dia inginkan daripadamu. Dan tanggapilah dengan segera. Disinilah keintiman Bapak Saudara. Kalau suami istri dekat, pasti suami dan pasangan tahu nih ketika kasih kode.
Pasangan udah tahu tuh pasti. Dicolek, makan jangan terlalu banyak, kolesterol. Dia cuman ini, pasangan udah tahu gitu ya kan? Karena intim. Ini yang terjadi ketika intiman itu dibangun. Maka kita kan ngerti, oh ini yang Tuhan mau. Ketika kita jalani kehidupan, oh ternyata perkataan saya baru saja nih kayaknya gak baik sama istri saya. Roh Kudus ingetin. Oh ternyata nih respon istri kepada suami itu gak hormat. Kita diingatkan. Oh ternyata anak-anak, oh seharusnya gak boleh gitu ya. Saya sama orang tua tuh harus lebih dengar-dengaran. Kita diingatkan. Kenapa? Karena intim dengan Tuhan. Ya. Berbeda dengan budaya dunia yang selalu menarikmu turun ke level kedewasaan yang dangkal. Allah justru membentuk yang terbaik dalam dirimu. Mengembangkan kedewasaan yang utuh dalam hidupmu. Saya ambil ini dari terjemahan The Message. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Terjemahan bahasa Indonesia Bapak Saudara bisa pelajari di rumah Bapak Saudara. Tapi disinilah kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Dan saya mengajak Bapak Saudara, yuk kita bangun keintiman bersama dengan Tuhan. Ya, kita tahun ini benar-benar bukan jadi tema, tapi ini benar-benar kita hidupi. Growing deeper. Ya, kita berakar sehingga kita bisa bertambah, bertumbuh, ya, berbuah dan semakin kuat di dalam Tuhan. Saya selesai, saya jemput Bapak Saudara kita bangkit berdiri dan teman-teman Presiden Worship kita naikan satu pujian ini untuk merenungkan firman Tuhan ini. Pada saat semua mata ditutup dan hati diarahkan pada Kristus. Berapa banyak dari saudara yang merasakan bahwa Roh Kudus sedang berbicara dalam hatimu. Bahwa ada hal-hal yang menghalangi dirimu dengan Tuhan. Sehingga tidak ada keintiman. Mungkin Roh Kudus ingatkan, ada dosa yang perlu kita bereskan, kita akui. Biar hari ini kita bereskan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mengakuinya. Aku minta ampun Tuhan, aku minta maaf Tuhan. Basuh aku dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Kuasa darah Yesus. Dan juga ada beberapa yang gak bisa mengampuni. Biar pagi hari ini kita lepaskan pengampunan. Karena Yesus terlebih dahulu mengampuni saudara dan saya. Jangan sampai kepahitan, kekecewaan juga menghalangi kita dekat dengan Tuhan. Hari ini Roh Kudus berbicara dalam hati. Jamah, biar ini menjadi pertobatan kita pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh yes. Berbicara bagi kami Roh Kudus.
Kami mau beres, biar hati kami plong. Biar tidak ada lagi yang menghalangi kami. Mungkin saudara selama ini sibuk. Mari kita bilang, Tuhan aku mau dekat lagi dengan Tuhan. Aku mau bangun keintiman lagi. Aku mau atur hidupku, waktuku di tengah-tengah kesibukan ini untuk sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk bangun keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saudara siang hari ini berkata, aku mau Tuhan membangun keintiman dengan Tuhan lebih lagi. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita nyanyikan pujian ini sekali lagi mengikut Yesus. Biar ini menjadi seruan hati kita siang hari ini. Silakan teman-teman presiden worship pimpin kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk berenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu Tuhan di siang hari ini. Yang mengingatkan, menasihati, bahkan menegur kami agar kami selalu intim dengan Engkau. Kami sadar tanpa keintiman kami tidak bisa melakukan apapun juga. Tanpa kami dekat dengan Engkau kami sia-sia Tuhan. Oleh sebab itu biar firman Tuhan yang dibagikan ini jatuh di tanah hati yang subur. Membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak dalam hidup kami. Berdoa buat hamba-Mu Pastor Owen Sanjoto, kami percaya pemakaian Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupannya. Berkati keluarganya. Dan biar keluarga ini diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Dan percayalah apapun yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.